Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini kita akan melanjutkan sharing tentang AC teman-teman. Ya, AC air conditioner atau pendingin sebuah kendaraan ini menurut saya adalah bagian yang sangat penting. Sayangnya beberapa diskusi terakhir dengan teman-teman banyak sekali vonis ketika AC tidak terlalu dingin itu langsung bengkel-bengkel mengatakan bahwa ini kerusakan pada kompresor. Dan video ini semoga berguna buat teman-teman sekalian. Kita akan coba hal-hal sederhana sebelum memvonis kompresor teman-teman. Yang pertama teman-teman harus pastikan bahwa settingnya sudah tepat. Karena kalau settingnya tidak tepat, ini juga AC juga akan bekerja tidak maksimal teman-teman. Dari sisi temperatur, sisi blowernya pastikan sudah tepat. Dan apabila itu sudah tepat, kita coba cek bagian depan. Pada ruang mesin, teman-teman sangat mudah untuk mengenali mana pipa-pipa untuk sistem AC. Pipa AC biasanya terbuat dari aluminium seperti ini. Ini adalah yang bagian pipa besar aluminium. Ini adalah sudah pasti ini adalah bagian dari sistem AC teman-teman. Dan pipa besar ini harusnya kalau kita pegang gini dia dingin ketika AC berjalan. Sedangkan dari ruang kabin juga akan muncul pipa kecil. Ini pipa kecil ini harusnya dia hangat. Jadi dua tanda secara visual, secara pegang langsung rasa ini sudah bisa kita bedakan bahwa AC kita bekerja atau tidak. Jadi kalau misalnya pipa besar tidak terlalu dingin, ya berarti kita harus cek bagian yang lain. Karena ketika AC bekerja harusnya pipa besar ini dingin dan pipa yang kecil ini hangat teman-teman. Oke, kalau kita urutin, ini yang pipa besar ini akan masuk ke kompresor. Ya, unit kompresor itulah menjadi pompanya, jadi jantungnya sistem AC ini. Tapi tidak semata-mata semua hal yang berkenaan dengan AC tidak dingin adalah tentang kompresor. Keluaran dari pipa kompresor ini pipanya lebih kecil dan harusnya dia panas teman-teman. Inilah yang masuk ke kondensor, karena ketika kompresor freon terkompresi itu sangat panas. Dan ini kenapa bagian kondensor ini yang posisinya ada di depan radiator, ketika AC bekerja fan radiator juga berputar untuk mendinginkan freonnya teman-teman. Apabila teman-teman sempat lihat video saya sebelumnya ketika membongkar radiator, ini kondensor ini sangat jelas terlihat teman-teman. Bentuknya memang kisi-kisi saja dan fungsinya adalah menurunkan temperatur freon yang terkompresi. Oke teman-teman, untuk lebih detail ini saya akan menggunakan thermal kamera. Ya, ini adalah image yang muncul ketika kita menggunakan thermal kamera. Disclaimer, ini temperatur satuannya masih dalam Fahrenheit teman-teman, dan terlihat pipa besar ini dia lebih dingin, makanya warnanya image-nya jadi hitam seperti ini. Sementara mesin yang bekerja dia lebih ke kuning-kuningan teman-teman. Oke, ini kalau teman-teman telusur lanjut ke pipa yang hitam ini jelas dia dingin, temperaturnya sekitar 10 derajat Celcius. Dan ketika masuk ke kompresor bagian bawah sana, keluar dari kompresor ini langsung sudah panas teman-teman. Ya, panasnya keluaran dari kompresor adalah sekitar 80 derajat Celciusan. Teman-teman bisa lihat di bawah sana, ini kompresor masuk dingin, terkompresi, keluarnya sudah langsung 80 derajat Celciusan. Itu kenapa butuh kondensor yang ada fan radiatornya juga, itu adalah untuk mendinginkan freon yang terkompresi teman-teman. Sedangkan presornya sendiri, keluaran dari kompresor harusnya sekitar 200-250 psi, cukup tinggi tekanannya, sehingga kalau kita urutin masuk ke pipa yang kecil ini yang sudah didinginkan oleh kondensor,
ini masuk ke dalam kabin melalui expansion valve. Ya, ini semoga visual ini juga menjadi koreksi mana pipa yang panas, mana pipa yang dingin pada sistem AC kendaraan kita. Oke teman-teman, kita sudah tahu mana yang panas, mana yang dingin, dan yang membuat panas atau dingin ini salah satunya yaitu refrigan atau biasa disebut freon teman-teman. Tiap kendaraan, tiap jenis kompresor membutuhkan jenis freon yang berbeda-beda. Biasanya ditempel di bodi mobil seperti ini, freon rekomendasi yang harus digunakan sesuai spesifikasi dari sistem kompresor dan lain-lainnya. Oke teman-teman, kalau kita lihat ini teman-teman harusnya bisa cek juga. Ini adalah salah satu titik yang sering terjadi. Ini terlihat ada oli pada selang incoming dari kompresor. Ya, selang dingin ini kalau ada minyak-minyak seperti ini, seperti oli, padahal di bagian lain tidak ada oli, ini kita harus curiga. Jangan-jangan kita sudah sempat dulu mobilnya ganti selang dan selangnya jelek teman-teman, sehingga dengan tekanan yang tinggi ini ada rembesan yang membuat freon berkurang tekanannya. Hal yang bisa kita lakukan sendiri pengecekannya ini menggunakan air sabun, biasanya saya melakukannya teman-teman. Ya, ini saya balur-balur air sabun, tapi hati-hati karena mesin juga nyala, ada part-part yang berputar, hati-hati. Dan ini sama seperti prinsip kalau kita ngecek ban bocor. Jadi kalau pakai air sabun, kalau ada kebocoran pasti akan ada gelembungnya teman-teman, terutama bagian sambungan-sambungan. Karena di sambungan-sambungan pun kalau teman-teman lihat video saya sebelumnya waktu repair AC itu juga ada seal-seal yang dari karet teman-teman. Oke, ini juga sama pada bagian untuk mengisi ataupun ngetes pressure dari line, ini juga bisa kita cek pakai sabun. Karena ini pentilnya seperti pentil ban juga. Jadi kalau ini misalnya stuck atau terjepit atau korosi, di sini juga bisa membuat bocor sehingga freon kita berkurang. Ya, jadi kalau freon berkurang, walaupun kompresor bagus, AC kita juga tidak akan dingin karena dia kurang teman-teman. Oke, ini kalau kita tetesin, ini tanpa gelembung, tidak ada gelembung. Tetapi jangan lupa kalau lakukan tes seperti ini, bagian-bagian seperti ini dibersihkan lagi. Jangan sampai sisa air pengetesan kita ini kalau tidak kita bersihkan malah membuat korosi ke depannya. Jadi pastiin aja, ini saya menggunakan kuas saja untuk menyapu air yang ada di dalam pentil tempat pengisian freon ini. Oke, jangan lupa ditutupkan lagi. Dan titik yang ada pentilnya ini ada dua teman-teman, untuk pressure high dan low. Jadi yang di belakang sana juga ada, silahkan cek sendiri, masih bisa dilakukan sendiri. Tapi kalau teman-teman sudah ke bengkel, ketika teknisi melakukan pengecekan pressure, dipastiin aja, karena kita juga bisa melihat, membaca langsung di pressure gauge-nya. Kalau misalnya pressure gauge untuk yang high-nya masih bisa mencapai di atas 200 psi atau bahkan dekat-dekat 250 psi, artinya kompresor teman-teman masih normal. Sedangkan kalau misalnya tidak ada kelainan di kompresor, suara juga normal, mungkin hanya butuh pengisian freon saja. Dan ketika menambah freon, nanti juga silahkan dideteksi apakah ada kebocoran atau tidak. Kadang kebocoran halus memang terjadi. Jadi misalnya seperti di selang ini, ya ganti selangnya saja, tidak perlu sampai mengganti kompresornya. Dan apabila misalnya teknisi menunjukkan bahwa kompresor tidak bekerja, teman-teman juga perlu cek bagian ini teman-teman. Ini adalah pressure switch
yang bertugas untuk memproteksi. Kompresor tidak akan bekerja bila line tidak ada freon. Jadi perbaikannya adalah perbaikan untuk mencari kebocoran, mungkin penggantian pipa, mungkin evaporator atau kondensor, tidak langsung ke kompresor. Itu saja sharing dari kami. Terima kasih. Silahkan selalu like dan subscribe channel Doni Seno Aji untuk informasi-informasi menarik lainnya.